Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Basit Saputra dengan NPM 10100111724 dari Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Hubungan Lama Paparan Radiasi Ultraviolet atau UV dengan Angka Kejadian Melasma pada Petani. Dari latar belakangnya, melasma sendiri merupakan suatu hipermelanosis berwarna coklat gelap yang bersifat simetris dan irregular. Dilihat dari faktor resikonya, paparan radiasi sinar ultraviolet itu dianggap sebagai faktor risiko utama, di samping faktor genetik, jenis kelamin, warna kulit, terapi hormonal, serta penggunaan kosmetik. Secara epidemiologi, di dunia, khususnya di Brazil, kasus melasma mencapai 5,3% sampai 9,1%, di mana sebanyak 70%-nya merupakan pasien dengan usia lebih dari 30 tahun. Di Asia, khususnya di India, kasus melasma dengan faktor risiko paparan ultraviolet sebanyak 48,8%, di mana 58,1%-nya merupakan pekerja yang bekerja di luar ruangan. Di Indonesia, khususnya di RSUPM Jamil Padang, tercatat ada sebanyak 64 kasus melasma yang sudah terdiagnosa. Sinar ultraviolet sendiri secara klasifikasi dibagi menjadi 3. Ada ultraviolet A, B, dan C. Yang dianggap sebagai penyebab melasma adalah sinar ultraviolet A dan ultraviolet B, yang memiliki panjang gelombang 320 sampai 400 nanometer dan 290 sampai 320 nanometer. Sedangkan ultraviolet C yang memiliki panjang gelombang hanya 200 sampai 290 nanometer dianggap tidak bisa menyebabkan melasma karena sudah diserap di lapisan stratosfer. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui hubungan lama paparan radiasi ultraviolet dan penggunaan alat pelindung diri terhadap munculnya melasma pada kulit wajah pada petani. Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui hubungan lama paparan radiasi sinar ultraviolet dengan angka kejadian melasma pada petani. Dilihat dari kajian pustakanya, proses radiasi sinar UV ini akan mempengaruhi proses melanogenesis, akan meningkatkan sintesis enzim tirosin yang nantinya akan menimbulkan melasma pada seseorang. Dan kerangka pemikirannya seperti ini, ada 2 faktor, durasi lama paparan dan penggunaan alat pelindung diri atau APD, yang masing-masing akan meningkatkan dan menurunkan resiko dari radiasi UVA dan juga radiasi UVB. Ketika seseorang terpapar radiasi UVA dan UVB, akan terjadi kerusakan DNA, terbentuk reaktif oksigen spesies ataupun aktivasi proopiomelanokortin, serta aktivasi PKC beta oleh diasilgliserol, yang nantinya akan meningkatkan alpha melanosis stimulating hormone, meningkatkan enzim TRP1 dan TRP2, dan meningkatkan sintesis sel melanosit itu sendiri. Sehingga akan terjadi transfer melanosom ke keratinosit yang menyebabkan munculnya penyakit melasma. Untuk populasi pada penelitian ini adalah petani kebun yang berada di daerah Cimenyan, Bandung, Jawa Barat, dengan jumlah sebanyak 48 orang yang didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan formula uji hipotesis 2 proporsi populasi. Untuk metode penelitiannya adalah analitik observasional dengan pendekatan cross-seksional. Yang pertama, ini adalah analisis data secara deskriptif, di mana data ini menunjukkan bahwa 90% atau sebanyak 43 responden dari total 48 responden menyatakan bahwa dia terpapar lebih dari 2 jam per harinya. Hal ini menyebabkan petani memiliki resiko melasma yang cukup tinggi, sesuai dengan penelitian yang sebelumnya yang menyatakan bahwa faktor pemicu utama yang berperan dalam munculnya melasma adalah paparan radiasi ultraviolet. Yang kedua, ini adalah hasil analisis data menggunakan Fisher Exact Test yang menunjukkan nilai P 0,049 dengan rincian total ada 44 responden dari 48 responden atau sejumlah 92% yang responden yang dinyatakan positif menderita melasma. Dengan rincian sebanyak 41 responden itu lebih dari 2 jam per hari dan ada 3 responden kurang dari 2 jam per hari. Hal ini sesuai dengan penelitian yang ada sebelumnya yang menyatakan bahwa 63% pasien yang terdiagnosis melasma itu mengalami paparan radiasi ultraviolet lebih dari 2 jam per harinya saat beraktivitas di luar ruangan. Dari hasil analisis tadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara lama paparan radiasi sinar ultraviolet dengan angka kejadian melasma pada petani. Dan dari penulis sendiri menyarankan untuk saran akademiknya yang pertama, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pengaruh penggunaan jenis alat pelindung diri atau APD dan cara penggunaan APD dalam
kaitannya dengan angka kejadian melasma pada petani. Yang kedua, melakukan penelitian dengan mempertimbangkan faktor risiko melasma yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Lalu untuk saran praktisnya, disarankan untuk pekerja di luar ruangan secara umumnya ataupun petani secara khususnya yang terkena sinar matahari secara langsung lebih dari 2 jam untuk menggunakan alat pelindung diri atau sunblock saat beraktivitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga hal ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.